Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khafifah, biasa dipanggil Nurul, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5 semester 6. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai instrumen teknik pengumpulan data dari dokumentasi dan triangulasi. Langsung saja mengenai dokumentasi. Yang pertama yaitu pengertian dari dokumentasi. Kata dokumentasi berasal dari bahasa Latin yaitu decor, yang berarti mengajar. Pengertian dari kata dokumentasi ini menurut Louis Gottschalk pada tahun 1986 seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yakni pengertian pertama yaitu berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan tertulis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua yaitu diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa tertulis, film, gambar, atau foto, dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Selanjutnya yang kedua yaitu macam-macam bahan dan jenis dokumentasi. Dari bahan-bahan dokumenter, para ahli mengklarifikasikan dokumen ke dalam beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu menurut Bungin pada tahun 2008 yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Menurut yang kedua yaitu menurut Sugiono pada tahun 2015 berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Dan yang ketiga menurut Ekosin pada tahun 1988. Jika diasumsikan dokumen itu berupa sumber data tertulis, maka terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Selanjutnya yang ketiga yaitu posisi studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi merupakan pelengkapan dari penggunaan metode-metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan, kredibilitas dalam penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika dilibatkan atau menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya. Metode kualitatif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkrip wawancara terbuka, deskripsi observasi, serta analisis dokumen dan artefak lainnya. Data tersebut dianalisis dengan tetap mempertahankan keaslian teks yang memaknainya. Hal ini dilakukan karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial, dan institusional, sehingga pendekatan kualitatif umumnya bersifat induktif. Selain itu, di dalam penelitian kualitatif juga dikenal tata cara pengumpulan data yang lazim, yaitu melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka atau beberapa dengan tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis seperti dokumen laporan tahunan, peraturan perundang-undangan, dan diploma atau sertifikat. Sumber tertulis ini dapat merupakan sumber primer maupun sekunder, hingga data yang diperoleh juga dapat bersifat primer atau sekunder. Pengumpulan data melalui studi lapangan terkait dengan situasi alamiah. Peneliti mengumpulkan data dengan cara bersentuhan langsung dengan situasi lapangan, misalnya mengamati atau observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok, atau terlibat langsung dalam penelitian. Kajian dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat pengumuman, ikhtisar rapat, pertanyaan tertulis, kebijakan tertentu, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian.
Selanjutnya yang keempat yaitu penggunaan studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa studi dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya. Sekarang ini menjadi bagian yang takkan terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif. Ada catatan penting dari Sugiono mengenai pemanfaatan bahan dokumenter ini, bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga harus selektif dan hati-hati dalam pemanfaatannya. Yang pertama yaitu ada beberapa keuntungan dari penggunaan studi dokumen dalam penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan Nasution pada tahun 2003, yaitu bahan dokumenter itu telah tersedia dan siap pakai. Yang kedua, penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu dan mempelajarinya. Yang ketiga, banyak yang dapat ditimbang pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat, yang berguna bagi peneliti yang dijalankan. Yang keempat yaitu dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dan yang kelima, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Dan yang keenam, merupakan bahan utama dalam penelitian historis. Selanjutnya yang kelima yaitu kajian isi dokumen atau content analysis dokumen. Kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Prinsip-prinsip dasar dari kajian isi memiliki 5 ciri utama, diantaranya yang pertama, prosesnya harus mengikuti aturan, prosesnya sistematis, prosesnya diarahkan untuk menggeneralisasi, dan yang keempat, mempersoalkan isi yang termanifestasikan, dan yang kelima, menekankan analisis secara kualitatif. Namun, hal tersebut dapat pula dilakukan bersama analisis kualitatif. Adapun ide dasar analisis konten dalam bidang komunikasi yang didasarkan atas 4 hal. Yang pertama, menyesuaikan materi ke dalam metode komunikasi. Yang kedua, aturan analisis. Materi yang dianalisis secara bertahap mengikuti aturan prosedur, yaitu mengganti materi ke dalam satuan-satuan. Yang ketiga, kategori adalah pusat dari analisis. Dan yang keempat, kategori kredibilitas dan validitas. Selanjutnya ada kajian isi dokumen dengan kritik ekstern dan intern. Masalah otentisitas dokumen berupaya menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu apakah sumber tersebut memang sumber yang kita kehendaki, singkatnya, apakah sumber tersebut palsu atau tidak, bisa dikaji dengan meneliti tanggal, materi yang dipakai seperti tinta, pengarang, tulis tangan, tanda tangan, materi, jenis huruf. Yang kedua yaitu apakah sumber itu asli atau turunan. Di sini digunakan analisis sumber. Zaman dulu cara menggunakan sebuah dokumen dengan menyalin lewat tulisan tangan berbeda dengan sekarang menggunakan mesin fotokopi dan teknologi komputer dan scanner. Dan yang ketiga, apakah sumber itu utuh atau sudah berubah? Di sini digunakan ke kritik teks, seperti yang banyak digunakan para ahli filologi. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu melakukan kritik intern yang bertugas menjawab pertanyaan apakah kesaksian yang diberikan oleh sumber itu kredibel atau dapat dipercaya. Langkah-langkah untuk menjawabnya sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan penelitian intrinsik atau yang hakiki terhadap sumber. Dimulai dengan menentukan sifat dari sumber, lalu menyoroti pengarang sumber tersebut. Dan yang kedua, komparasi dengan kesaksian dari berbagai sumber. Selanjutnya yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan metode dokumentasi.
Terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Di antaranya yaitu bahan dokumen itu telah ada, tersedia dan siap pakai. Yang kedua, penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu dan mempelajarinya. Yang ketiga, banyak yang dapat ditimba pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat, yang berguna bagi penelitian yang dijalankan. Yang keempat, dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Yang kelima, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Dan yang keenam, merupakan bahan utama dalam penelitian historis. Yang keenam, efisien dari segi waktu, efisien dari segi tenaga, dan efisien dari segi biaya. Metode dokumentasi menjadi efisien karena data yang kita butuhkan tinggal mengutip atau mau difotokopi saja dari dokumen yang telah ada. Terdapat beberapa kelemahan dari penggunaan studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif, diantaranya yaitu validitas data rendah masih bisa diragukan. Yang kedua, rehabilitas data rendah masih bisa diragukan. Yang ketiga, pencatatan dalam dokumen perlu disikapi dengan kritis, apakah pencatatan yang dilakukan sudah valid atau tidak. Yang keempat, Pembahasan selanjutnya jika ada yaitu pencatatan yang dilakukan tidak triangulasi. lengkap karena Yang sesuatu pertama, hal pengertian dari sengaja atau tidak triangulasi. sengaja, Salah maka satu menggunakan pertanyaan dokumen penting dan dapat sering muncul dari para menyesatkan. peneliti yang sedang melakukan penelitian adalah masalah triangulasi. Banyak yang masih belum memahami makna dan tujuan triangulasi dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif itu sendiri merupakan instrumen utamanya. Karena itu, kualitas penelitian kualitatif sangat tergantung pada kualitas diri penelitinya, termasuk pengalamannya melakukan penelitian merupakan sesuatu yang sangat berharga. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam melakukan penelitian, semakin peka memahami gejala atau fenomena yang diteliti. Sejarahnya, triangulasi merupakan teknik yang dipakai untuk melakukan survei dari tanah, daratan, dan laut untuk menentukan satu titik tertentu dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda. Ternyata teknik semacam ini terbukti mampu mengurangi biasa dan kekurangan yang diakibatkan oleh pengukuran dengan suatu metode atau cara saja. Pada masa 1905-an hingga 1906, metode triangulasi tersebut mulai dipakai dalam penelitian kualitatif sebagai cara untuk meningkatkan pengukuran validitas dan memperkuat kredibilitas temuan penelitian dengan cara membandingkannya dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Yang kedua yaitu tujuan metode triangulasi. Tujuan menggunakan metode triangulasi adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja dalam suatu penelitian. Kelebihannya adalah bisa mendapatkan akurasi data dan kebenaran hasil yang diinginkan, dapat meningkatkan kedalaman pemahaman penelitian baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Kekurangannya adalah perlu adanya tambahan waktu, biaya, serta tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Tujuan menggunakan metode triangulasi pertama adalah menggabungkan dua metode dalam satu penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja dalam suatu penelitian. Triangulasi lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, seperti bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informasi sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan interview atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi atau telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Sebelum melakukan penelitian dengan menggunakan metode triangulasi,
Penelitian harus lebih dahulu menghitung dan memperkirakan apakah hasil yang akan diperoleh menggunakan satu metode saja. Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Proses triangulasi tersebut dilakukan terus-menerus sepanjang proses pengumpulan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi pembedaan dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasikan kepada informan. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis triangulasi. Denzim membedakan triangulasi dalam 4 tipe. Yang pertama yaitu triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Yang kedua yaitu triangulasi antar peneliti. Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data atau mengadakan pengecekan dengan peneliti lain. Yang ketiga yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan yang keempat yaitu triangulasi teori. Triangulasi teori adalah di mana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas perbuatan atau kesimpulan yang dihasilkan. Yang keempat yaitu teknik pengecekan keabsahan data. Dalam pengecek keabsahan atau validitas data menggunakan teknik triangulasi, S. Nasution mengungkapkan bahwa data atau informasi dari suatu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya menggunakan metode yang berbeda-beda. Triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya, untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Dari beberapa cara pandang tersebut akan bisa diperhitungkan beragam fenomena yang muncul, dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan lebih bisa diterima kebenarannya. Sebagai teknik pengecekan keabsahan data, triangulasi secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek data dalam suatu penelitian, di mana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, satu metode pengumpulan data, atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja tanpa melakukan pengecekan kembali dengan penelitian lain. Terima kasih, mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.